Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Ada-ada saja ulah baginda raja untuk mengerjai Abu Nawas. Di kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas pernah diperintah baginda raja supaya mengajari keledai membaca. Pernah juga Abu Nawas diperintah untuk menghadirkan 6 ekor lembu yang bisa berbicara. Namun berkat akal cerdik Abu Nawas, semua perintah baginda raja yang terbilang tidak masuk akal sukses dijalankannya. Dan atas kesuksesannya itulah Abu Nawas kembali mendapat perintah yang lebih sulit dan lebih tidak masuk akal. Perintah kali ini adalah Abu Nawas disuruh mengajari lembu untuk mengaji Al-Quran. Suatu ketika, baginda raja terlihat sedang berdiskusi bersama para menterinya. Mereka membahas bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu salah satu menterinya mengusulkan kepada baginda raja, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lembu? Suruh saja Abu Nawas untuk mengajarinya mengaji." Mendengar usulan menterinya itu, baginda raja agak bingung. Dulu dia sudah pernah saya perintah untuk mengajari keledai membaca, tapi ia bisa lolos berkat akal cerdiknya, ujar baginda raja. Membaca dengan mengaji kan berbeda, Paduka. Kalau membaca tak perlu mengeluarkan suara, sedangkan kalau mengaji harus keluar suara. Pastinya ini akan membuat Abu Nawas kesulitan. Benar juga katamu. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari, titah baginda raja. Beberapa pengawal kerajaan segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda disuruh menghadap baginda sekarang juga," kata si pengawal sesampainya di rumah Abu Nawas. "Baik, saya akan ke istana sekarang," jawab Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana menghadap baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tantangan buatmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum mati," tutur baginda raja. "Kiranya tantangan apakah yang akan Paduka berikan?" tanya Abu Nawas mulai cemas. "Saya ingin kamu mengajari lembu saya mengaji Al-Quran," kata baginda raja menjelaskan. Seketika itu muka Abu Nawas mendadak pucat. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mana ada lembu bisa mengaji? Untuk diajari berbicara seperti manusia saja tidak mungkin bisa, apalagi mengajarinya mengaji, pikir Abu Nawas. "Kamu kenapa bengong Abu Nawas? Kamu saya kasih waktu seminggu. Sekarang pulanglah dan bawa lembu ini," titah baginda raja sambil memberikan hewan lembunya. Dengan terpaksa Abu Nawas menerimanya, lalu membawa pulang lembu tersebut. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat dengan erat pada sebuah pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai mengajari lembu itu untuk mengaji. Tentu saja hewan lembu tersebut hanya terdiam. Di saat itulah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Ia mengambil sebuah rotan dan mencambuk si lembu berkali-kali sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata, Atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu sambil tetap mencambukinya tanpa henti. Perbuatannya itu ia lakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore. Suatu hari baginda raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintip kegiatan Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, utusan baginda itu menyaksikan Abu Nawas sedang mencambuki si lembu sampai sekarat sambil mengajarinya sebuah kata atau.
Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, waktu hamba mengintip kegiatan Abu Nawas, dia sedang mengajari lembu perkataan atau sambil mencambukinya tanpa henti, sampai-sampai si lembu menjadi sekarat. Baginda Raja terheran-heran mendengar laporan itu. Karena merasa kasihan dengan yang dialami hewan lembu, Baginda Raja lalu berkata, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian Abu Nawas pun sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah lembunya sudah bisa mengaji atau belum?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk mengintip kegiatanmu di rumah. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Apa itu maksudnya?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjelaskan, maksud kalimat atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau saya yang mati, atau Baginda Raja sendiri yang mati. Kalau di antara kita bertiga belum ada yang mati, hamba tidak puas Baginda Raja. Sebab adanya tantangan mengajar lembu mengaji itu karena adanya 3 faktor. Pertama, saya. Kedua, hewan lembu. Dan ketiga, Paduka Raja sendiri. Kalau di antara kita bertiga ada yang mati, tentu tantangan aneh seperti itu sudah berakhir. Dengan begitu, hamba senang karena tugas hamba telah selesai. Sebab sampai dunia kiamat pun, hewan lembu tidak akan pernah bisa mengaji. Baginda Raja terperanjat di tempat duduknya. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia merasa bersalah dengan tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Setelah tercenung sejenak, Baginda bertanya, "Lalu apakah hewan lembunya sudah mati?" "Belum Paduka yang mulia, mungkin besok sore," jawab Abu Nawas singkat. "Jangan kau teruskan perbuatanmu. Jangan sampai lembu itu mati karena disiksa. Saya anggap tantangan ini sudah berakhir dan lembu itu aku hadiahkan untukmu," ujar Baginda Raja. "Benarkah Paduka? Terima kasih banyak Paduka yang mulia. Kalau begitu hamba mohon pamit pulang," kata Abu Nawas dengan perasaan senang. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda dan mendapatkan hadiah seekor lembu. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.